Hai geng, bertemu lagi dengan film gue. Kali ini film gue akan menceritakan alur cerita film berjudul The Reckoning yang tayang pada Februari 2001 kemarin. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata yang membahas tentang pembantaian di Inggris tahun 1665 yang disebabkan karena wabah penyakit menular yang menjangkit kota itu. Wabah tersebut menewaskan ribuan warga di sana. Dan kacaunya warga di sana selalu berhasrat menemukan sesuatu sebab untuk mereka salahkan. Dan akhirnya mereka semua berpikir kalau wabah tersebut adalah ulah iblis yang dikendalikan oleh para penyihir. Dari sanalah berkembang secara cepat tahayul seorang penyihir, dan pernyataan itu didukung oleh pemerintah yang akan menangkap dan mengeksekusi terduga penyihir di kota tersebut. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang terlihat sedang bersedih karena suaminya tersebut ditemukan tewas gantung diri di halaman rumahnya. Wanita malang itu bernama Grace dan suaminya tersebut bernama Joseph. Joseph dan Grace mempunyai bayi perempuan yang mereka beri nama Abby. Sebelum Joseph tewas, Grace sangat bahagia bisa hidup bersamanya meski kehidupan mereka dalam keadaan sederhana. Semasa hidupnya, Joseph dikenal sebagai pria yang baik dan seorang pekerja keras. Namun pada suatu hari, Joseph yang sedang bekerja di kota ternyata tertular wabah mematikan tersebut akibat ia salah mengambil minum dari gelas seseorang di sebuah bar yang ternyata sudah terjangkit wabah tersebut. Joseph pun yang mengetahui kalau ia sudah tertular wabah mematikan tersebut memutuskan mengakhiri hidupnya agar Grace dan anaknya tak ikut tertular karenanya. Keputusan yang sangat berat, namun hanya hal itulah pilihan terbaik Joseph di situasi kala itu. Singkat cerita, di suatu pagi Grace didatangi oleh pria yang biasa dipanggil sebagai Tuan Tanah. Ternyata rumah yang Grace tinggali adalah rumah sewa dari si Tuan Tanah. Pria itu sengaja datang untuk memperingati Grace agar segera membayar uang sewa tanahnya tersebut dalam waktu 1 minggu. Di dalam rumah, Grace pun membuka kotak di mana tempat ia menyimpan semua uangnya. Namun ternyata Grace hanya memiliki 3 keping uang dan tak cukup untuk melunasi sewa tanahnya tersebut. Di malam hari, Grace yang masih berduka bermimpi bertemu dengan Joseph. Dan selamat, Anda telah terkena jumpscare dari film ini. Karena Grace harus segera membayar sewa tanah, keesokan paginya ia memutuskan pergi ke kota untuk mencari pinjaman uang kepada bos di mana Joseph bekerja dulu. Di dalam perjalanan ia bertemu dengan temannya yang bernama Kate dan Morton. Grace pun sudah menganggap mereka berdua seperti keluarga. Morton, suami Kate, mengatakan kalau ia sangat berduka kehilangan Joseph. Kate yang mengetahui kalau Grace akan pergi ke kota sangat khawatir karena keadaan di sana sangatlah berbahaya. Wabah tersebut makin meluas dan parahnya pemerintah menangkap semua orang tak bersalah yang dituduh sebagai penyihir. Namun di sini Grace tak punya pilihan lain. Ia harus ke kota mencari uang untuk membayar sewa tanahnya tersebut. Kate yang tak bisa berbuat banyak meminta agar Abby dititipkan olehnya. Dan Grace pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya, suasana di kota sangatlah mengerikan. Banyak bangkai hewan dan manusia ditinggalkan begitu saja. Grace pun berhasil menemukan pria yang dituju. Ia bernama Mr. Tuttle. Namun karena kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti pandemi corona tahun ini, Mr. Tuttle tak bisa meminjamkan uang kepada Grace. Ia pun meminta Grace segera pergi karena kondisi di kota sedang tidak aman untuknya. Ia menceritakan kalau wanita tua bernama Molly yang dikenal Grace baru saja ditangkap karena tuduhan mempraktekkan ilmu sihir. Tentu Grace yang mengenal sosok Molly tak percaya dengan tuduhan tersebut. Saat hendak pergi, Grace pun menanyakan bagaimana Joseph bisa tertular wabah penyakit itu.
Dan ia pun menjawab, pada saat waktu kejadian ada seorang pria warga luar yang sedang mampir untuk meminum di barnya. Ternyata pria tersebut sudah terjangkit oleh wabah dan sialnya Joseph salah meminum dari gelas pria tersebut. Di adegan ini kita melihat ternyata tuan tanahlah yang sengaja menukar posisi gelas mereka. Grace pun segera kembali ke rumah. Di malam hari, Grace berhalusinasi melihat sosok suaminya yang menuntunnya ke kuburan. Grace yang tak punya pilihan, ia pun terpaksa mengambil cincin pernikahan yang masih terpasang di jari Joseph. Keesokan paginya tuan tanah pun mendatangi kembali rumah yang ditempati Grace. Namun kali ini ia tak berniat untuk menagih uang sewa tanah tersebut. Ternyata tuan tanah sudah lama tertarik kepada Grace. Grace pun yang merasa curiga dengan gelagat tuan tanah, merasa tak nyaman dan segera memberi 2 cincin miliknya untuk uang sewa selama 6 bulan. Namun di sini tuan tanah justru meminta bayaran dengan cara meniduri Grace. Grace yang menolak ajakan tersebut disiksa dan hendak diperkosa. Namun Grace berhasil melawan dan mengusirnya dengan cara menodongkan pistol yang ada di rumahnya. Tuan tanah pun pergi dengan rasa dendam sambil menahan konaknya. Pada malam harinya tak disangka tuan tanah menyebarkan berita palsu bahwa ada iblis jahat di dalam diri Grace dan ia telah diduga menumbalkan suaminya. Ucapan tuan tanah pun membuat semua warga percaya bahwa Grace adalah seorang penyihir. Dan pada malam itu juga Grace didatangi oleh para pemburu penyihir. Grace yang sulit ditangkap membuat sang pemburu itu membakar rumah tinggalnya. Grace pun berhasil lolos dari rumah tersebut dengan cara melompat keluar sambil menggendong Abby. Namun sialnya saat ia akan lari ke dalam hutan, salah satu dari pemburu itu mengetahuinya dan berhasil menangkapnya. Dan ternyata orang di balik topeng tersebut adalah Morton yang sudah dianggap Grace sebagai keluarganya sendiri yang malah tega membiarkannya tertangkap. Grace pun dibawa oleh para pemburu penyihir untuk diadili, dan anaknya Abby dibawa oleh tuan tanah. Cat yang mengetahui kalau Morton telah menangkap Grace marah kepadanya. Namun Morton beralasan melakukan hal itu atas perintah tuan tanah agar tetap diizinkan menempati tanah yang ia sewa. Pada malam pertamanya di penjara, Grace bermimpi buruk bertemu sosok ibunya. Di ruang penjara tersebut ada 3 orang lain yang juga dikurung bersebelahan dengannya. Ada yang bernama Astrid dan sang pria disebut pendeta gila. Astrid pun menceritakan nasib para tahanan sebelumnya, termasuk kejadian yang dialami oleh temannya Grace yang bernama Molly. Ia mengatakan cepat atau lambat mereka akan menghancurkan Grace. Dan keesokan paginya Grace pun mulai diadili di depan orang banyak. Ia diikat di sebuah kayu dan dicambuk berulang kali. Selesainya di sana terlihat tuan tanah menghampiri Grace dan menawarkan bantuannya.
Tentu di sini kita tahu Tuan Tanah mengharapkan sesuatu imbalan dari Grace, yaitu untuk memuaskan hasratnya. Namun Grace dengan tegas menolak hal tersebut karena ia akan tetap memperjuangkan kebenarannya. Tuan Tanah pun yang merasa diremehkan oleh Grace berniat memanggil Hakim Moorcroft yang terkenal kejam akan metode penyiksaannya. Grace yang mengkhawatirkan keadaan anaknya Abby meminta bantuan kepada Edwin untuk mencari tahu keberadaan anaknya tersebut. Namun Edwin yang dilarang berbicara kepada Grace merasa takut untuk berbicara dan segera pergi menjauh darinya. Malam harinya pun Moorcroft sampai di penjara tersebut bersama rekannya Ursula. Ia yang terkenal kejam meminta kepada penjaga untuk menyiram Grace jika ia tertidur, dan Grace tak dibiarkan tertidur di dalam sel. Ternyata Grace mempunyai kenangan buruk yang menimpa ibunya dulu. Sewaktu Grace masih kecil, ibunya ternyata dituduh sebagai penyihir oleh Moorcroft. Ibunya pun dipaksa mengaku atau ia diancam akan kehilangan Grace. Karena ibunya takut Grace akan dibunuh, ia pun terpaksa membuat pengakuan tersebut untuk menyelamatkan nyawa Grace. Dan tragisnya ia berakhir dibakar hidup-hidup di depan Grace. Keesokan harinya Grace pun kembali disidangkan, namun kali ini Hakim Moorcroft yang akan mengadilinya. Ia berkata kepada Grace kalau semua bukti-bukti yang dikumpulkan sudah jelas kalau ia bersekutu dengan iblis. Namun Grace tetap bersikeras menyangkalnya. Ia pun diikat di sebuah kayu dan ditelanjangi untuk mencari tanda-tanda iblis di tubuhnya. We have something. Pada malam harinya Grace pun dimasukkan kembali ke dalam sel, dan ia pun bermimpi didatangi iblis yang menyerupai sosok Joseph malam itu. Seperti biasa Edwin pun datang untuk memberi makan dan minum kepada Grace. Ia yang tahu kalau Grace tak bersalah, merasa kasihan melihat keadaannya dan memberanikan diri untuk berbicara dan memberitahu kalau keadaan Abby baik-baik saja. Dan tak terasa sudah hari ketiga ia dikurung di dalam sel tersebut. Ternyata di hari itu Moorcroft telah menggali kuburan Joseph untuk mencari fakta kematiannya. Ia menyimpulkan kalau kematian Joseph yang gantung diri disebabkan oleh pengaruh bisikan dari Grace. Moorcroft pun yang masih belum mendapatkan pengakuan dari Grace kembali menyiksa Grace dengan cara menusukkan sebuah paku ke bagian kakinya. Di sini kita melihat adegan di mana ternyata Ursula sebelumnya adalah seorang yang dituduh sebagai penyihir oleh Moorcroft. Ia dibakar hidup-hidup, namun nyawanya terselamatkan berkat hujan yang turun pada waktu itu. Dari kejadian itulah Moorcroft mengangkat Ursula sebagai pendampingnya membasmi para penyihir. Grace yang disiksa dan tak dibiarkan tidur mulai mengalami halusinasi yang mengerikan. Pada malam itu juga Ursula masuk ke dalam sel untuk berbicara kepada Grace agar ia segera mengaku dan mengakhiri penderitaannya tersebut. Namun Grace yang merasa dirinya tak bersalah akan memperjuangkan keyakinannya meski nyawa jadi taruhannya. Sangat tangguh ya geng sosok Grace ini. Dan tibalah pada hari keempat penyiksaan tersebut berlangsung. Grace pun dibawa kembali untuk diadili oleh Hakim Moorcroft. Dan seperti hari sebelumnya, Grace akan terus disiksa sampai ia mengaku kalau ia adalah seorang penyihir. Kali ini Cat pun datang menyaksikan sekaligus untuk melihat keadaan Grace. Namun Cat yang tak setuju dengan pendapat orang yang berada di sana, ia pun berteriak. Morton yang takut istrinya semakin berulah membawanya pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan mereka pun bertengkar. Cat yang sudah muak karena ulah Morton tersebut mengatakan kalau ia adalah seorang pengecut.
Morton pun seketika memukul dan mencekik Cat. Udah gila sih ini cowok. Namun di sini Cat berhasil melepaskan cekikan dari Morton dan mendorongnya ke arah kereta kuda. Sekarang kita kembali ke Grace yang hendak akan disiksa menggunakan sebuah penjepit yang dimasukkan ke dalam anunya. Alat tersebut berbentuk lonjong dan saat masuk akan diputar dan membuka seperti mata pisau. Ini adalah suatu alat terkejam milik Moorcroft yang memberikan rasa sakit yang sangat besar. Bayanginnya aja ngilu ya geng. Dan di sini Grace berkata, silakan mencabik-cabik dagingnya atau meremukan seluruh tulangnya. Tapi ia tidak akan pernah mau memberikan kesaksian palsu untuknya, dan ia siap menahan rasa sakit darinya. Moorcroft pun semakin gila. Ia memutuskan akan mengeksekusinya besok bersama anaknya. Pada malam harinya Grace pun berencana untuk melarikan diri dan membawa Abby. Ia pun meminta bantuan kepada Edwin untuk mengambil darah dari tawanan yang terjangkit wabah dan menuangkannya ke dalam anggur yang akan diminum Moorcroft. Sementara itu Grace akan menemui Moorcroft untuk memberi pengakuannya. Rencana awalnya pun berhasil. Grace mendapatkan izin untuk bertemu dan berbicara kepada Moorcroft. Dan di sana ternyata Moorcroft menghadirkan Abby. Ia berkata akan menyelamatkan Abby dengan syarat Grace memberi pengakuan dan Abby akan dibesarkan oleh Ursula sebagai pelayan Tuhan. Dan rencana pun terlihat mulus ketika Edwin berhasil membawakan anggur untuk Moorcroft yang sudah dicampur darah mayat yang terjangkit wabah mematikan. Tadi sangka Moorcroft tak ingin meminum anggurnya tersebut sendirian. Ia meminta Grace untuk ikut meminumnya atau ia takkan meminumnya juga. Dengan penuh pertimbangan, Grace pun rela meminum anggur tersebut bersama Moorcroft. Setelah itu, ia pun mulai beraksi. Moorcroft yang tangannya terpaku di meja tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Edwin berhasil merebut Abby dari penjaga. Ursula yang kembali dan mendapati pintu ruangan Moorcroft terkunci, menerobos masuk melalui kaca yang ia pecahkan dan langsung menyerang Grace. Grace yang terpojok berhasil meraih sebuah lilin api yang menyala dan membakar Ursula. Dan Grace pun segera melarikan diri bersama Edwin dan Abby. Saat mereka sudah berada di depan gerbang kota, Grace mengatakan kalau ia tak bisa ikut dengannya. Ia pun segera memotong tali gerbang tersebut agar Edwin dan Abby dapat lolos dari kejaran. Saat gerbang sudah tertutup, Grace baru mengatakan kepada Edwin kalau ia sudah meminum anggur tersebut. Tak disangka Edwin pun mengatakan kalau anggur tersebut tak beracun dan ia belum sempat memberitahunya. Ternyata anggur yang beracun tersebut telah diambil dan ditukar oleh tuan tanah saat Edwin akan mengantarkannya ke ruangan Moorcroft. Grace pun yang sudah terlanjur terjebak di dalam segera mencari jalan lain dan meminta Edwin untuk pergi membawa Abby dan mencari wanita bernama Cat. Grace pun yang mulai dikejar berlari menuju ruangan penjara dan ia menemukan sebuah basoka yang tersimpan di sana. Ia pun membebaskan para tahanan dan berhasil membunuh tuan tanah. Di sisi lain, Edwin berhasil bertemu dengan Cat di jalan. Cerita pun selesai dengan sebuah perjuangan yang tak sia-sia dari Grace. Di akhir cerita tak dijelaskan Grace bertemu atau tidak dengan Cat dan Edwin beserta anaknya. Sekian alur cerita dari film The Reckoning, semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari film gue, see you.